Ini ada diduga karena gagal menyalip pemirsa seorang pengendara sepeda motor tewas terlindas bus Transjakarta di Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur dini hari tadi. Iya, dan korban yang belum diketahui identitasnya tersebut tewas di tempat usai mengalami luka parah di bagian kepala. Pengendara sepeda motor tewas di tengah Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur. Korban yang belum diketahui identitasnya tersebut tewas di tempat usai mengalami luka parah di bagian kepala. Dan saksi mata di lokasi kejadian menyebut korban melintas dari arah Kramat Jati menuju Cijantung dan berupaya menyalip sebuah bus Transjakarta. Nah pemirsa, ini namun naas pemirsa, korban ini terjatuh dan terlindas bus Transjakarta yang tengah melintas. Dan guna kepentingan pemeriksaan pemirsa, jasad korban pun langsung dievakuasi ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari arah Kramat Jati menuju Cijantung sempat macet. Nyalip mobil deh, mau nyalip mobil nggak sempet. Nah terus dia masuk, pas nggak lama dia pengen nyalip, itu mobil udah masuk duluan. Motor ini langsung di bawah mobil itu. Pas di bawah mobil, orangnya udah sampai di situ, motornya baru sampai di sini. Selanjutnya pemirsa, 3 mobil wisatawan terlibat kecelakaan di Pangandaran, Jawa Barat. Nah pemirsa, ini kecelakaan ini pemirsa terjadi diduga karena pengemudi tidak menguasai medan dan minimnya lampu penerangan jalan. Kecelakaan, mobil jeung mobil, daerah BI. Inilah video amatir warga yang merekam kecelakaan yang melibatkan 3 mobil wisatawan di Jalan Raya Banjar Pangandaran, Jawa Barat. Dalam video terlihat sebuah mobil berjenis SUV menabrak mobil minibus yang datang dari arah berlawanan. Kecelakaan yang melibatkan 3 mobil wisatawan tersebut diduga akibat tidak adanya lampu penerangan jalan. Selain itu diduga sopir pengendara SUV tidak mengenal medan jalan sehingga keluar dari jalur dan menabrak 2 kendaraan lain. Akibat tidak ada penerangan jalan, sering terjadi kecelakaan. Menurut warga, kecelakaan sering terjadi di wilayah ini lantaran tidak adanya lampu penerangan jalan. Dugaannya karena di sini kan di penerangan juga kurang, Pak. Oh, nggak ada penerangan ya, Pak? Iya. Ada korban nggak, Pak? Sementara tidak ada. Kejadiannya itu tadi gimana, Pak? Ya dikarenakan ini jalan nggak ada penerangan, Pak. Oh, nggak ada penerangan? Iya, jadi seharusnya ya saya mohon ini jalan dikasih penerangan yang ya dipercepat lah. Itu masalahnya sering banyak kejadian tabrakan gitu. Oh, sering ya? Sering, Pak. Beruntung dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa, namun ketiga mobil yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan parah. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, ini hilang selama 5 hari. Seorang pria pemirsa akhirnya ditemukan di Sungai Barumun, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Iya, warga ini menemukan korban sudah tidak bernyawa. Warga dikagetkan dengan penemuan sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki mengapung di Sungai Barimun, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Sabtu siang. Korban bernama Yogi Putra Pratama berusia 20 tahun, warga Dusun Simpang 4 Cikampek, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, ditemukan warga yang sedang mencari ikan. Belakangan diketahui Yogi sudah 5 hari pergi meninggalkan rumah. Dari olah TKP, korban diduga tewas akibat hanyut karena tidak pandai berenang. Hasil olah TKP yang kita lakukan, si korban tidak pandai berenang. Sudah lebih kurang 5 hari permisi ataupun izin dari orang tuanya. Untuk penyelidikan lebih lanjut, korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Kota Pinang. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan.
Ke informasi lainnya, kita akan membahas lebih lanjut mengenai seorang pria yang ditemukan tewas di Sungai Baringun ini, pemirsa, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Dan untuk itu kita sudah bergabung dengan Kapolsektra Kota Pinang, Kompol Bambang Gunanti Huta Barat, sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Pak Bambang. Selamat pagi, Pak Bambang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Lapor Polisi pagi ini, Bapak. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mbak. Iya, Pak, bagaimana untuk kasus ini ya, bagaimana indikasi awal akhirnya, apakah jenazah ini sudah dipastikan merupakan korban pembunuhan atau bukan, Pak? Baik, terima kasih Mbak untuk kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami. Dapat kami jelaskan di sini hasil penanganan pertama kami terhadap temuan mayat ini, bahwa untuk sementara ini kita belum bisa memastikan atau menduga ini adalah korban dari pembunuhan. Namun sampai saat ini atau sampai sejauh ini kami dari pihak kepolisian sektor Kota Pinang, Polres Labuan Batu terus tetap melaksanakan penyelidikan untuk memastikan apakah mayat yang ditemukan di sungai itu adalah merupakan suatu korban dari pembunuhan. Itu sementara Mbak yang bisa kami sampaikan dulu. Pak Bambang, ini kan korban hilang atau tidak pulang selama 5 hari. Nah, ketika tidak pulang selama 5 hari ini sebelum berpisah dengan orang rumah, apa alasannya Bapak meninggalkan rumah ketika itu? Ya Mas, jadi korban ini menurut informasi atau keterangan yang kita peroleh dari keluarga bahwa si korban ini sudah 5 hari lebih meninggalkan rumah. Pada saat meninggalkan rumah, beliau hanya menyampaikan pesan kepada keluarga ataupun orang tuanya bahwa korban ini akan menemui temannya, ya, menjumpai temannya yang ada di daerah Labuan Baru, ya, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Mas. Oke Pak Bambang, kalau dari sejauh ini pemeriksaan yang dilakukan ini ada indikasikah? Memang ada indikasi pembunuhan seperti yang tadi kita tanyakan di awal, ataukah ini memang kecelakaan yang mungkin dia hanyut atau terjatuh dan lain sebagainya? Seperti apa, Pak? Kalau berdasarkan keterangan informasi sementara yang kami peroleh dari keluarga bahwa si korban ini memang notabene-nya tidak bisa berenang. Cuma hanya saja penyebab dari kematian pastinya dari si korban ini kita belum bisa memastikan pasti karena secara kasat mata, pandangan kita memang terhadap tubuh korban ini tidak ada tanda-tanda kekerasan. Namun demikian, ditambah lagi pada saat kita berkoordinasi dengan pihak keluarga, ketika akan dilakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian pastinya apa, pihak keluarga korban tidak bersedia. Baik. Tapi kita dari pihak kepolisian tetap mendalami, tetap melakukan penyelidikan untuk bisa memastikan betul apakah memang korban ini hanya gara-gara hanyut atau memang ada indikasi lain atau ada perbuatan pidana yang dialami oleh si korban ini. Demikian, Mbak. Iya, Bapak, untuk sementara ini Bapak sejauh ini saksi siapa saja sudah diperiksa, Bapak, lalu bagaimana dengan hasilnya, Bapak? Sejauh ini yang baru kami periksa adalah baru 3 orang. Kita ambil keterangan atau interogasi, Mas, atau pemeriksaan interogasi terhadap saksi-saksi yang menemui yang menjumpai pertama si korban ini di TKP, ya, di sungai, ya. Kemudian untuk keluarga sendiri belum bisa kami ambil keterangannya karena masih dalam berduka. Mungkin nanti setelah beberapa hari ini setelah selesai nanti mungkin acara mungkin dari keluarga untuk tahlilan atau yang namanya mereka kirim doa, ya, di rumah. Mungkin nanti kami akan melakukan interogasi lebih insentif kepada keluarga. Itu, Mas. Baik, terima kasih Pak Bambang atas laporannya untuk kami dan semoga kasus ini bisa segera ditemui titik terangnya, betul begitu sekali. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Bambang. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selamat bertugas kembali, Pak. Ada titik terangnya, ya. Ya, amin. Terima kasih banyak Bapak. Selamat pagi Bapak Bambang. Selamat pagi. Ya, pemirsa, kita ke informasi lainnya. Ini ada aksi tawuran antar 2 kelompok pemuda terjadi di Jalan Keramat Pulo, Gundul, Johar Baru. Dan ironisnya, pelaku ini menjara sebuah warteg dan membawa kabur uang Rp1 juta. Iya, dan para pelaku ini juga membawa senjata tajam. Aksi saling serang antar 2 kelompok pemuda pecah di Jalan Keramat Pulo, Gundul, Johar Baru, Jakarta Pusat. Kedua kubu yang bertikai membekali diri dengan senjata tajam, botol, kayu, dan batu.
Ironisnya, sebuah warteg menjadi sasaran kebrutalan para pelaku tawuran. Mereka menjarah makanan serta uang tunai 1 juta rupiah lebih yang tersimpan di dalam laci. Terus tiba-tiba dari sana tuh bawa senjata tajam kayak Semua ciluri, dari seberang. dari sana, semua dari seberang, semua nggak ada yang dari sini. Tiba-tiba datang langsung ke warteg. Nggak buka warteg, dia nantangin dulu yang di sana. Saya kan takut, saya tutupin dong, saya pergi. Pas saya datang ke sini, tiba-tiba udah nggak ada duitnya. Berapa yang diambil, Mbak? 1 juta lebih. Khawatir terjadi aksi penyerangan susulan, polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan pengamanan. Sementara itu, sebuah pintu gerbang pemisah kampung di mulut jembatan ditutup untuk memisahkan warga yang bertikai. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ada seorang kakek berusia 75 tahun pemirsa tercebur ke dalam sumur sedalam 9 meter di Gunung Kidul, Yogyakarta. Ya, proses evakuasi korban oleh tim penyelamat berlangsung dramatis. Tim penyelamat gabungan berusaha mengevakuasi seorang kakek berusia 75 tahun yang tercebur ke dalam sumur di Gunung Kidul, Yogyakarta. Proses evakuasi korban bernama Pianto berjalan dramatis. Sebelumnya, korban warga Dusun Winong, Desa Siraman, Kecamatan Wonosari, dilaporkan hilang usai sholat subuh oleh anak korban. Habis sholat subuh, habis sholat subuh hilangnya, terus sekitar berselang beberapa menit itu bapaknya udah ditemukan di dalam sumur. 2 petugas diturunkan ke dalam sumur sedalam 9 meter untuk mengangkat korban. Korban selamat meski terdapat sejumlah luka di tubuhnya. Kondisi korban masih hidup, selamat. Untuk cedera ada cedera bagian kepala, bagian belakang, sama di luka lecet di bagian tangan, lutut. Usai berhasil dievakuasi, korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Selanjutnya, polisi menggerebek lokasi judi online berkedok warnet di Palembang, Sumatera Selatan. 5 pemain dan 1 pemilik warnet diringkus. Dan informasi selengkapnya pemirsa sesaat lagi. Tetaplah bersama kami pemirsa di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.